Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, Buya. Saya memiliki kebiasaan menulis buku harian, termasuk menuliskan berbagai kejadian yang saya alami setiap hari. Namun terkadang ketika saya melakukan dosa, saya juga menuliskannya secara rinci di buku harian tersebut. Bagaimana pandangan Buya terkait kebiasaan ini? Apakah menuliskan dosa-dosa yang pernah saya lakukan dalam buku harian diperbolehkan? Mohon bimbingannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdosa dianjurkan untuk mengingat dosa agar tumbuh penyesalan. Bukan sekedar dosa. Karena mengingat dosa itu untuk mengenang keindahan dalam dosa, itu menunjukkan kalau dia tidak tobat. Mohon maaf. Mengingat dosa untuk menjadikan dia menyesal. Jadi yang diingat adalah dosanya, bukan kejadiannya, na'udzubillah. Maka tidak perlu menulis kejadian itu, nanti akan dibaca oleh orang lain, mengungkapkan dosanya sendiri di hadapan orang, sehingga tanda tidak diampuni oleh Allah nanti. Kenapa dosa disebarkan ke orang? Dosa pribadimu dengan Allah biar saja Allah yang tahu, tidak perlu orang lain tahu. Kita tulis. Maka di saat menulis itu akan dibaca oleh orang. Lebih dari itu, mohon maaf, kalau orang misalnya, semoga sebuah contoh saja, karena itu adalah ada syahwat, ada hawa nafsu, contoh berzina. Orang berzina, yang boleh disesali adalah kita perlu mengingat begitu besarnya hukuman zina. Bukan kisah berzinaannya, malah menggugah kembali dia untuk mengingatkan kemesraan dalam zina. Tidak diampuni oleh Allah. Ditulis, saya pergi ke ini, saya naik mobil, kemudian saya masuk ke hotel, saya nyewa ini. Loh, itu membawa kenangan, dia tidak bertobat malahan. Karena apa? Kok masih bisa menulis? Bahkan mungkin dia terkenang, ingat-ingat dengan keindahan waktu dia ingin melakukan kehinaan zina. Mana tobat orang semacam itu? Mengingat dosa hukumannya Allah. Oh, saya telah melakukan. Itu saja sudah cukup. Bukan rinciannya. Rinciannya, oh, aku telah membayar, aku telah membeli tiket, kemudian aku nyewa hotel, aku ini. Loh, kok ini ditulis pada tanggal ini jam 9.04 aku janjian ketemu. Jam 11 siang aku janjian ketemu. Kemudian aku naik mobil bersama. Aku naudzubillah, aku dipegang tangan, ini. Ini tidak tobat namanya, dia masih mengingat kemesraan dan dia sendiri nyaman. Mestinya dia mengingat itu saja langsung menangis. Oh, tidak. Nulis gak akan mampu, gak akan sempat. Karena dosa. Nulis gak akan sempat. Apalagi mengabadikan dengan foto. Video dan sebagainya, Masya Allah. Di video. Dosa di video. Mana mungkin? Ya tidak diampuni dong. Dia gak pernah menyesal. Kenapa? Dia menikmati itu kenangan. Halus sekali loh ya masalah. Makanya. Sehingga kita menemukan orang, mohon maaf, hanya sekedar mohon maaf, terjebak di sebuah tempat dia. Kemudian dia melakukan satu. Padahal hanya sekedar, Masya Allah, bersentuhan tangan saja. Dia merasa gemeteran kalau ingat itu. Gemeteran dia melihat itu, karena apa? Itu dosa. Ada pengakuan seorang yang tobat. Dia bersentuhan saja. Tapi ada orang berjam-jam melakukan ini. Nah, dia tidak pernah merasa, menangis dan sebagainya. Justru tanda tobat Anda tidak bisa menulisnya. Karena di saat Anda menulis kisah itu, Anda akan membaca kembali, membawa Anda kepada kenangan. Sebab biarpun itu dosa, hanya iman saja menjadikan dia menyesal. Tapi lihat, syahwatmu akan menikmati. Masih ingat kenangan, oh, aku dibelai, aku di ini, aku, Masya Allah, na'udzubillah. Tidak, jangan ditulis itu dosa. Kemudian lebih dari itu, jika seandainya Anda tulis, handphonemu itu kan bukan kupingmu yang Anda bawa kemana-mana. Bisa saja jatuh di tangan anakmu, lalu anakmu baca dan merendahkanmu pada akhirnya. Paham makna ini? Ini pendidikan. Biar Allah yang tahu. Cukuplah tetesan air mata Anda di tengah malam. Enggak perlu nangis depan orang ngomong cerita-cerita misalnya, oh, aku telah melakukan dosa, aku pernah berzina. Lu kok ngomong sama orang? Akan tapi iya, bagi orang yang telah mengetahui, mungkin ayahnya atau abangnya, saudaranya memergoki, dia wajar menangis di hadapannya, boleh-boleh saja. Tapi di hadapan orang yang tidak ada urusan apa-apa, kecuali mungkin ada orang ngadu, curhat, pengen cari solusi, itu sah. Tapi kalau dia
meneteskan air mata antara dua action biar ditampak dia tobat, atau dua ingin menunjukkan kalau dia melakukan kehinaan, jadi nggak benar. Intinya bahwa dosa yang pernah dilakukan nggak usah ditulis, nggak usah dicatat. Karena apa? Takut rinciannya tadi akan membangkitkan kembali dia mengingat-ingat kenangan indahnya. Biarpun itu adalah hal yang pahit bagi orang yang sadar akan dosa itu pahit. Tapi kadang-kadang dia ingat lagi. Yang sudah lupa jadi ingat kenangan dan sebagainya. Na'udzubillah, tidak diampuni nanti oleh Allah. Kemudian yang kedua, bisa jadi itu catatan-catatan itu akan jatuh di tangan orang lalu menjadikan direndahkan. Kullu ummati mu'afa. Umatku aman-aman saja. Pendosa itu aman. Illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan. Tidak ragu menceritakan dosanya. Nah, ini adalah yang harus difahami. Nggak ada, jangan dicatat. Termasuk, mohon maaf, segala sesuatu yang membawa Anda kepada Anda. Kenangan-kenangan, sapu tangan hadiah, atau apa saja. Semuanya hilangkan kalau pengen diampuni oleh Allah. Lah kok malah diabadikan dalam bentuk tulisan. Segala yang menghantarkan kita untuk ingat. Jadi itu mengingatkan kita sampai kalau kita bicara tentang haji ya. Kalau haji, kemudian dia mohon maaf misalnya dalam haji itu ada yang mufsidat, yang menghancurkan, yang merusak haji itu adalah hubungan suami istri. Suami istri kan halal hubungannya, tapi karena waktu ihram jadi haram. Sehingga gara-gara hubungan suami istri waktu ihram haji, maka batallah hajinya. Itu dianjurkan kita untuk tidak melewati, mendekati tempat itu lagi nih, haji yang akan datang. Kenapa? Nah ini loh, gitu aja padahal dengan suami istri. Dan mungkin orang yang pernah punya penyesalan, dia akan benci dengan tempat itu. Dengan model mobil-model itu yang pernah aku naiki. Dan lah kok malah dicatat, aku pakai motor mobil ini, di hotel ini, Masya Allah. Apa itu? Mohon maaf, ini adalah pendidikan. Yang lalu biar berlalu. Jujurlah dengan Allah. Allah Maha Kasih. Ingat, siapapun, pendosa segede apapun, Allah Maha Tahu. Allah Maha Pengampun juga. Cukuplah ngadulah kepada Allah. Ini dosa pribadi kepada Allah ya, bukan dosa kepada sama manusia. Kalau kita nyakiti orang, maka kita perlu minta maaf. Minuman keras dosa kepada Allah. Nggak usah disebutkan, oh kalau dulu aku biasa, setiap pagi 3 kerat, siang 3, malam. Kenapa ngomong? Diam aja sudah. Saya zina mah biasa ini. Nggak ngomong, sudah cukup. Justru dia bercerita tanpa ada bangga, tidak diampuni oleh Allah. Nggak usah ditulis dosa-dosa. Berbanyaklah istighfar, biarkan di pikiran, di hatimu, dan ingat bahwasanya hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan-kebaikan bolehlah untuk motivasi diri, wah aku dulu bisa begini, kenapa saya nggak bisa? Dulu waktu bujang ngaji rajin banget, kenapa sih sekarang setelah punya suami kok jarang ngaji? Nah, ada apa sih? Itu kan evaluasi, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.